di channel saya, eh, memberikan opini tentang dialektikanya Hegel. Itu memerlukan waktu dan ruang yang cukup lama dan banyak. Nah, sebagai gantinya, saya akan memberikan semacam rangkuman yang sifatnya komprehensif tentang filsafat atau inti atau apa yang dimaksudkan oleh Hegel tentang filsafat dialektikanya. Sebagai gambaran umum, kita perlu tahu siapa itu Hegel. George William Friedrich Hegel adalah seorang filsuf dari Jerman. Dia hidup di awal abad ke-19. Dia dikenal karena mengembangkan salah satu metode yang disebut dengan dialektika, yang kemudian menjadi filsafat utamanya atau pusat filsafatnya. Nah, dialektika Hegel mempunyai pengertian bahwa proses perkembangan ide itu melalui apa yang disebut dengan kontradiksi dan resolusi. Nah, metode ini menjadi pilar utama dalam karyanya, terutama dalam bukunya tentang Phenomenology of Spirit tahun 1807, di mana ia menggambarkan bagaimana perkembangan kesadaran manusia menuju apa yang disebut dengan roh absolut. Oke, lalu bagaimana konsep dasar dialektikanya Hegel? Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari, teman-teman sekalian pernah mendengar istilah tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi Hegel dia memperkenalkan gagasan tentang perkembangan melalui 3 tahap: tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, dalam konteks ini, tesis artinya bahwa ide atau posisi awal yang ada, kemudian antitesisnya itu ide atau posisi yang kontra atau bertentangan atau menyangkal tesis. Sedangkan sintesis itu sendiri adalah resolusi yang menggabungkan elemen-elemen dari tesis dan antitesis, kemudian pada akhirnya menciptakan ide yang lebih maju. Nah, proses ini tidak berhenti pada sintesis, karena sintesis itu sendiri menjadi pusat tesis baru yang kemudian dihadapkan dengan antitesis baru, dan siklusnya terus berlanjut. Nah, ini menggambarkan perkembangan dinamis dan tidak pernah berakhir dari pemikiran, sejarah, maupun realitas. Kemudian bagaimana tentang historisitas dan totalitas? Nah, Hegel menekankan bahwa realitas adalah suatu proses yang bergerak secara historis. Nah, dia memandang sejarah itu sebagai perkembangan rasionalitas, di mana ide-ide itu berkembang dan kemudian mewujudkan diri mereka dalam dunia nyata. Bagi Hegel sendiri, sejarah adalah proses dialektika di mana roh absolut itu mencapai kesadaran diri melalui serangkaian peristiwa dan juga perkembangan sosial. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih roh absolut itu? Nah, konsep Hegel tentang roh absolut adalah gagasan bahwa seluruh sejarah, kemudian alam, dan juga pemikiran manusia adalah ekspresi dari suatu roh yang lebih tinggi yang mengarah pada kesadaran diri secara total atau secara penuh. Nah, menurut Hegel, dunia adalah manifestasi dari roh itu.
dan setiap peristiwa sejarah, perubahan sosial atau perkembangan ide adalah bagian dari perjalanan roh menuju pengetahuan yang absolut. Nah, Hegel juga berbicara tentang negasi dan determinasi atau determinate negation. Nah, dalam dialektika Hegel, setiap tahap perkembangan itu tidak hanya sekedar menyangkal tahap sebelumnya, akan tetapi mengasimilasi dan melestarikan atau aufheben, melestarikan elemen-elemen dari tahap sebelumnya. Nah, ini adalah bagian integral dari bagaimana sintesis terjadi. Kemudian negasi itu tidak hanya menghapus, tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru dengan menambahkan komponen dari masa lalu. Gitu. Lalu bagaimana dengan implikasi dari dialektika Hegel? Nah, dalam konteks filsafat sejarah, dialektika Hegel itu mempengaruhi cara pandang sejarah sebagai evolusi dari ide. Sejarah tidak hanya dilihat sebagai urutan peristiwa, tetapi sebagai perjalanan menuju tujuan tertentu, yaitu ruh absolut tadi. Nah, setiap masyarakat, kemudian budaya, dan institusi adalah manifestasi dari perkembangan dialektika yang dimaksudkan oleh Hegel tadi. Lalu bagaimana dengan pemikiran politik? Nah, dialektika juga mencakup pemikiran politik. Jadi Hegel itu dia melihat bahwa institusi atau negara itu sebagai manifestasi dari ruh absolut dalam konteks sosial politik. Bagi Hegel, negara adalah entitas yang mencerminkan akumulasi dari kebijaksanaan manusia melalui sejarah dan menjadi instrumen melalui kebebasan dan moralitas juga dapat diwujudkan secara penuh. Kemudian bagaimana ontologi dan metafisika? Nah, dalam ontologi Hegel berargumen bahwa realitas adalah keseluruhan yang dinamis dan bukan kumpulan entitas yang terpisah. Nah, semua hal dalam jaringan hubungan satu sama lain dan sifat dasar sesuatu itu hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem dialektika. Nah, setiap ahli, setiap pemikir itu pasti atau tidak terlepas dari orang yang mengkritik atas ide yang dia ciptakan. Nah, adapun kritik terhadap dialektika Hegel. Nah, kritik dari pemikir eksistensialis. Misalnya Søren Kierkegaard. Nah, Søren Kierkegaard ini dia mengkritik Hegel karena Hegel itu mengabaikan individu dalam proses dialektika. Jadi, mereka berargumen bahwa Hegel terlalu fokus pada sistem besar dan mengabaikan pengalaman subjektif dan individual manusia. Kemudian kritik dari positivisme ini, aliran positivisme itu terutama Auguste Comte. Comte dia mengkritik metode dialektika Hegel sebagai terlalu spekulatif dan tidak berbasis pada data empiris. Mereka berpendapat bahwa metode dialektikanya itu seringkali lebih mirip spekulasi metafisika daripada sains yang didasarkan pada pengamatan dan eksperimen. Kemudian kritik yang ketiga itu kritik dari Karl Marx. Karl Marx ia mengambil konsep dialektikanya Hegel, tetapi ia kemudian memodifikasi menjadi materialisme dialektis. Mengkritik Hegel karena melihat dialektika dalam konteks idealis, di mana perkembangan itu terjadi di tingkat ide, sementara Karl Marx dia menganggap bahwa dialektika itu lebih relevan di ranah materi dan juga sejarah sosial dan juga ekonomi. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang dialektika Hegel, kurang lebihnya seperti itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.